tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan setting Minecraft Education Edition sehingga kita bisa memainkan Minecraft Education Edition sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan sesuai dengan keinginan kita. Sebelumnya kita harus sign in menggunakan akun yang kita miliki. Kali ini saya akan sign in menggunakan akun guruinovatif.com. Next, kita masukkan password dari akun kita, kemudian kita klik tombol sign in. Nah, saat ini kita sudah signing into harjatmiko@guruinovatif.com. Berikut ini adalah tampilan awal ketika kita sudah sign in menggunakan akun yang kita miliki. Di sini ada tombol play, hour of code, setting, dan switch account. Tombol play bisa kita gunakan untuk memulai permainan kita di World atau dunia Minecraft Education Edition. Kemudian ada setting dan ada switch account. Di sini juga ada gambar seperti gantungan baju. Nah, ini gunanya adalah untuk memilih skin, choose karakter yang bisa kita gunakan. Di sini banyak sekali pilihan karakter yang bisa kita gunakan dan disediakan di Minecraft Education Edition. Tentunya kita sesuaikan dengan game yang kita mainkan. Nah, berikutnya adalah menu setting. Di menu setting ini ada menu accessibility. Di sini kita bisa mengaktifkan enable UI screen reader. Jadi di sini reset to default akan membacakan tulisan yang berada di layar. Ini sangat membantu tentunya bagi teman-teman yang mempunyai kendala penglihatan. Di sisi lain juga membantu pemain game tidak perlu terlalu sering membaca tulisan di layar karena sudah dibacakan. Kemudian yang pilihan kedua ada control. Di sini ada 3 pilihan. Ada controller, ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan stick game. Kemudian ada keyboard and mouse. Nah, di tombol keyboard dan mouse ini ketika kita menggunakan keyboard dan mouse sebagai controller untuk game kita. Di sini ada pengaturan sensitivitasnya, kemudian ada auto jump. Kemudian di sini juga ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan ketika memainkan Minecraft Education Edition. Salah satunya misalnya jump. Ketika kita melompat, kita tekan tombol shift space. Kemudian ketika sprint, ketika kita bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian ketika kita bergerak ke belakang, ke depan, ada tombol-tombol default yang sudah disediakan di sini. Biasanya tombol-tombol default ini sudah sangat dihafal bagi anak-anak kita yang sering main game menggunakan keyboard dan mouse. Kemudian ada jadi controller, itu menggunakan stick game. Kemudian ada touch. Ini ketika kita menggunakan monitor yang mempunyai kemampuan touchscreen, maka kita bisa mengatur sensitivitasnya, kemudian juga button size-nya. Ada beberapa pengaturan yang lain. Berikutnya adalah pengaturan general, pengaturan umum. Nah, di sini ada pengaturan profile. Di sini kita bisa switch account dengan profile ini. Kemudian ada pilihan penggunaan data ketika kita memainkannya. Berikutnya ada pengaturan video. Pada pengaturan video ini kita bisa setting brightness, pencahayaan dari game yang akan kita mainkan. Kemudian apakah settingnya
full screen, dan beberapa pengaturan yang lain. Di sini juga ada pengaturan yang cukup penting, yaitu view bobbing. Pengaturan view bobbing ini akan mengatur tampilan Minecraft Education Edition. Ada sebagian orang yang tidak bisa bertahan lama melihat tampilan 3 dimensi yang terus bergerak, kadang-kadang malah pusing, maka kita matikan tampilannya dengan view bobbing. Tetapi kalau tampilan 3 dimensi yang terus bergerak itu tidak mengganggu, yang real time itu tidak mengganggu kita, maka tetap kita aktifkan tampilan view bobbing. Jadi ini sifatnya pilihan sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya ada tampilan pengaturan audio. Kita bisa menyesuaikan pengaturannya. Semakin ke kanan semakin keras, semakin ke kiri seperti biasa dia akan semakin lemah suaranya. Nah, berikutnya adalah ada pengaturan bahasa, language. Di sini default kita tadi menggunakan English US. Kita bisa mengaturnya dengan mengubahnya menjadi bahasa Indonesia seperti ini. Tapi kita ada yang lebih nyaman karena terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Demikian tadi sebagian dari pengaturan-pengaturan utama dari Minecraft Education Edition, penyiapan yang harus kita lakukan sebelum kita memainkan Minecraft Education Edition. Beberapa setting atau pengaturan tadi adalah pengaturan-pengaturan utama yang tentu bisa kita tambahkan pengaturan-pengaturan yang lain, karena di sini masih sangat banyak pengaturan bagian-bagian pengaturan yang bisa kita gunakan. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.